Untuk memilih pasangan hidup bukanlah perkara mudah atau bukanlah suatu perkara yang mudah, karena banyak sekali orang yang merasa khawatir ketika harus memutuskan untuk memilih suami atau memilih istri. Tidak seperti memilih pacar yang bisa dengan mudah dilakukan, karena bagi saya pasangan hidup itu adalah orang yang akan saya ajak untuk hidup bersama dengan saya dan merasakan bersama baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang selamanya. Ya, kriteria cowok yang saya suka untuk calon pendamping hidup saya adalah yang pertama, takut akan Tuhan. Ya, pasti semua orang merindukan bahwa kekasihnya itu bisa hidup dalam takut akan Tuhan. Tidak ada orang yang tidak merindukan pasangannya menjauh dari Tuhan atau hidup yang tidak takut akan Tuhan. Pasti semua orang merasakan bahwa dia menginginkan kekasihnya itu dia bisa hidup dengan takut akan Tuhan. Artinya dia bisa menjauhi kejahatan, tidak berbuat curang, tidak mabok-mabokan, dan lain sebagainya. Pasti semua orang merindukan hal yang demikian. Yang kedua, seiman. Ya. Kita tahu bersama bahwa kita sebagai orang Kristen yang mempercayai Yesus bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, pasti kita akan memilih pasangan yang seiman dengan kita. Seperti firman Tuhan yang saya paparkan di sini dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 mengatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, pasti saya ketika saya memilih pasangan hidup, pasti saya memilih pasangan yang seiman dengan saya, yang mengakui, yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Kenapa alasannya saya memilih pasangan seiman? Karena ya kita juga kan sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, jadi tidak mungkin orang yang tidak seiman dengan kita, dia mau bekerja sama dengan kita. Contohnya kalau kita pergi melayani di luar, karena dia bukan seiman dengan kita dan dia juga tidak paham mengenai tentang apa yang kita imani. Jadi dia merasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak menyenangkan bagi dia, karena dia tidak tahu apa yang paling kita rindukan untuk melayani Tuhan. Jadi itulah sebabnya sehingga saya memilih pasangan yang seiman. Karena saya mau melayani bersama-sama dengan dia, mau dia bisa merasakanlah apa yang saya rasakan, dan dia bisa mengakui bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Yang ketiga, komitmen. Dalam menjalani hubungan, kalau tanpa ada komitmen, pasti semua akan sia-sia, menurut saya. Karena dia tidak memiliki komitmen, hanya dia asal-asalan begitu. Tanpa dia memiliki komitmen, dia menjalankan
kami sedang menjalani hubungan, tapi kalau dia tidak memiliki komitmen untuk setia mempertahankan hubungan, tapi cuman hanya mau menjalankan hubungan saja tanpa tahu arah hubungan itu kemana, hubungan itu bawahkan kemana, itu kita tidak tahu pasti karena tidak ada komitmen dalam menjalankan hubungan itu. Terus yang kedua, kesabaran. Dalam menjalani hubungan itu pasti butuh yang namanya kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran, nggak bakalan hubungan itu akan bertahan. Karena ketika menjalani hubungan, tidak ada seorang pun yang tidak mengalami masalah atau tantangan. Pasti setiap orang semakin mencintai kekasihnya, pasti masalah akan selalu datang. Tetapi kalau dia tidak memiliki kesabaran dalam kehidupannya untuk mempertahankan hubungan itu, tidak ada komitmennya, pasti hubungan itu nggak bakalan bertahan. Yang kedua, yang ketiga, berjuang. Dalam menjalani hubungan antara pria dan wanita, pasti ada yang namanya perjuangan. Berjuang. Kalau dia menyukai seseorang, kalau dia tidak punya niat untuk berjuang itu, tapi ada masalah sedikit, dia mundur. Tapi tidak ada perjuangannya untuk memperbaiki, maka hubungan juga itu tidak akan bertahan. Semuanya butuh komitmen. Dan yang keempat, berkorban. Bukan hanya menjalankan kesetiaan, kesabaran, dan berjuang, tapi kalau tidak ada pengorbanan, maka sama saja. Karena kalau bagi saya, berkorban itu sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Artinya berkorban itu bukan berkorban secara materi saja ya. Waktu. Misalnya, contohnya yang pacaran LDR ya. Contohnya pacaran LDR. Kalau bagi saya, 1 menit saja kalau dia berikan kepada saya, dia meluangkan 1 menit bagi saya, itu sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Karena orang yang tidak ada rasa atau tidak ada perjuangannya untuk memiliki kesetiaan dan mempertahankan hubungan itu, nggak bakalan dia mengorbankan sedetik pun, dia tidak bisa. Karena kalau dia, karena bagi saya itu, waktu itu sangat berarti bagi saya. Apalagi kalau dia memberikan yang terbaik bagi saya, ya, karena 1 menit pun itu sudah sangat berharga bagi saya, apalagi kalau hal-hal yang lain. Ya. Lanjut, ini yang keempat itu dewasa. Kriteria cowok yang saya suka yang keempat adalah dewasa. Dalam menjalani hubungan harus ada kedewasaan. Kedewasaan artinya yang pertama, bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas hubungan. Ketika dia menjalani visinya, pasti ada tanggung jawabnya. Ketika dia sudah pacaran dengan saya, tapi dia tidak memiliki tanggung jawab, maka saya yakin biarpun menjalankan terus hubungan itu dan tetap pertahankan, tetapi kalau ada sesuatu yang terjadi, dia tidak bisa bertanggung jawab, maka itu bukan orang yang dewasa. Yang kedua, menerima apa adanya. Saya suka cowok yang menerima saya apa adanya, bukan karena ada apanya. Menerima apa adanya artinya dia menerima saya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah.
suka duka merasakan bersama. Ketika saya berada dalam kesusahan, dia tidak membiarkan saya untuk tenggelam di situ. Melainkan dia punya tujuan datang dalam kehidupan saya dan membangun kehidupan saya. Saling membangun, saling mendorong. Dan dia selalu menerima saya apa adanya. Bagaimanapun kehidupan saya, dia harus bisa menerima saya apa adanya. Demikian juga saya, bukan hanya saya saja yang diterima apa adanya, saya juga menerima dia apa adanya. Karena saya mau diterima saya apa adanya, jadi saya bisa juga menerima orang lain apa adanya. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah. Dalam menjalani hubungan, harus mampu menyelesaikan masalah. Bukan pergi dan lari dan tinggalkan masalah. Kalau kita tidak bisa memperbaiki masalah yang satu, bagaimana masalah yang datang di kemudian hari? Karena masa pacaran aja, kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, bagaimana kalau sudah berumah tangga? Tidak mungkin masalah itu yang terjadi, orang lain tetangga datang dan menyelesaikan masalah. Pasti yang menjalani, yang merasakan itu yang mampu menyelesaikan masalah. Dan keempat, menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri artinya dia tidak bisa terpengaruh dengan orang lain. Ya pasti dalam menjalani hubungan itu pasti ada ya kita yang seperti yang kita sering dengar ya. Kita yang jalanin, orang lain yang komentar. Ya berarti dalam menjalani hubungan itu pasti tidak berjalan semulus apa yang kita pikirkan. Pasti banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus mampu menjadi diri sendiri. Tidak terpengaruh dengan orang lain. Mau bilang apapun mereka di luar sana. Karena kita memiliki komitmen tadi. Jadi mereka bilang apapun itu kita nggak usah peduli. Artinya jadilah diri sendiri. Karena kalau kita tidak menjadi diri sendiri, masalah datang, terus kita langsung mengambil sebuah keputusan. Ya, suatu saat kalau kita menyesalkan, ya pasti coba saya tidak dengar dia, tidak mungkin saya menyesal begini. Ya, memang itu bukan keputusanmu sendiri, karena kamu hanya dengar orang lain saja. Kalau kamu menjadi diri sendiri kan tidak mungkin orang lain bisa terpengaruh kamu. Kan bukan mereka yang jalanin, kita yang jalanin. Jadi kita juga yang bertanggung jawab, yang menjadi diri sendiri untuk menghadapi apapun yang terjadi. Yang kelima, saling support. Saling support, saling memotivasi. Dan yang keempat, bijak dalam mengambil keputusan. Artinya, ketika ada sesuatu yang direncanakan untuk mau melakukan yang berhubungan dengan hubungan itu harus bijak dalam mengambil keputusan. Artinya, ketika ada sesuatu yang kamu putuskan untuk harus terjadi, itu jangan jangan langsung mengambil keputusan. Jadi harus mempertimbangkan dan bijak untuk mengambil keputusan itu. Yang ketujuh, tidak campur adukan masalah di luar dan masalah pribadi. Ya, kan kalau kita memilih pasangan hidup, pasti maunya ya masalah pribadi atau masalah hubungan kita, ya pasti satu hari pun itu tidak ada
kalau tanpa ada masalah, pasti ya tiap hari ada masalah, tiap hari ada masalah. Tapi masalahmu di luar itu jangan bawa dalam hubungan. Dan akhirnya hubungan yang berkorban. Jadi masalah yang di luar itu masalah teman atau masalah pekerjaan atau masalah apa sajalah yang di luar. Jangan bawa dalam hubungan dan bahas dalam hubungan itu. Karena kalau kita bawa masalah itu dalam hubungan itu, pasti di situ ada kesalahpahaman atau terjadi konflik, ya di situ bisa terjadi masalah, padahal itu masalahnya hanya di luar saja, bukan masalah hubungan. Jadi semuanya harus bisa mempertimbangkan. Yang kelima, baik. Pertama, jujur dalam hubungan. Kriteria cowok yang saya suka yang kelima adalah baik. Ya pasti semua orang merindukannya, orang baik, yang berbuat baik lah. Yaitu artinya jujur dalam hubungan. Ketika menjalani hubungan, jangan hari ini dia telepon kamu, dia bilang sayang, bilang yang ada dalam hati saya cuma kamu. Maunya saya sudah berkomitmen untuk menjaga kamu. Ya pokoknya semuanya kamu lah, gitu. Tapi kita tidak tahu bahwa di belakangnya itu ada seseorang lagi yang dia cintai. Terus dia di sana juga dia bilang begitu juga. Yang saya cintai cuma kamu. Ya cuma kamu lah. Ya itu tidak ada kejujuran dalam menjalani hubungan. Jadi ya takutnya saya itu ya kalau ketahuan itu bahaya loh. Kalau ketahuan itu pasti ya berantakan semua kalau bagi saya. Ini menurut saya. Ya untung baik kalau tidak ketahuan. Kalau ketahuan, ya nggak tahulah apa yang terjadi. Terus yang kedua, sopan. Sopan artinya ketika kita bertemu dengan orang lain, kita selalu menjaga kesopanan, bagaimana kita cara menghargai orang lain yang lebih dewasa, yang kita bisa memposisikan diri kita lah, kita bisa menyapa orang lain dengan sopan, mengeluarkan perkataan yang menyenangkan bagi dia, tidak menjadi batu sandungan bagi dia, maunya sopan lah kepada orang tua, apalagi bapak mantu kalau tidak sopan itu, aduh bahaya itu. Mantu kalau tidak ada kesopanan memang dalam dirinya itu ya, dia cuma orang tuanya ngomong begini, dia langsung terima perkataan itu, dan orang tuanya satu perkataan dia sudah 1000 perkataan. Orang tuanya belum ngomong, dia baru memikirkan, dia sudah langsung ngomong lah, padahal dia belum tahu pasti penyebabnya itu apa yang menjadi masalah, dia belum tahu. Tapi ya harus adalah kesopanan dalam menjalani hubungan juga. Bukan sopan, bukan dia hanya sopan saja di depan saya, atau yang dia cintai, misalnya dia mencintai saya. Saya mau itu bukan hanya di saya saja yang dia melakukan seperti itu, tetapi di orang lain juga, di keluarga, pokoknya siapa sajalah yang bertemu dengan dia harus berbuat baik, sopan. Ya itu yang saya rindukan juga. Terus yang ketiga, memikirkan orang lain. Ya, ketika orang lain berada dalam kesusahan, dia bisa merasakan bahwa apa yang dia rasakan, dia bisa merasakan juga bahwa seandainya kalau saya yang berada dalam posisi itu juga pasti saya merasakan hal yang demikian. Jadi artinya tidak egois, tidak memikirkan dirinya sendiri, bisa memikirkan orang lain.
dia bisa memposisikan dirinya. Ketika orang lain berada dalam kesusahan, dia membantu dia, menolong dia. Walaupun itu bukan materi, tapi perkataanmu kalau sudah menyenangkan, sudah membantu dia, mendorong dia untuk keluar dari masalah itu, ya itu juga sesuatu yang paling baik. Ya, terus yang keempat, mudah tersenyum. Mudah tersenyum bukan hanya di saya saja yang dia cintai, yang dia suka, yang dia inginkan untuk menjadi pendamping hidupnya, tapi siapa saja yang dia bertemu harus mudah tersenyum dengan orang lain. Yang kelima, mudah berteman. Ya, siapa saja. Orang yang mudah berteman dengan orang lain, tidak egois, tidak sombong, tidak angkuh, ya rendah hati lah. Terus yang keenam, konsisten. Ya. Dalam menjalani hubungan harus ada konsisten, menetap pada yang satu tujuan. Artinya tidak menduakan seseorang. Seperti yang saya bilang tadi bahwa dia mengatakan di sini I love you atau I miss you. Terus di luar sana juga dia mengatakan I love you, I miss you. Ya, terus apa dong yang kita pertahankan? Apa tujuan hubungan kita? Ya, maunya saya tidak mau saja hubungan itu cuman menjalani saja tapi tidak ada motivasinya, tidak ada tujuannya. Ya sama aja sia-sia kan. Ya pasti ya kalau kita sudah umur begini ya pasti dalam menjalani hubungan itu pasti perlu kepastian, perlu tujuan yang pasti. Ya. Terus alasannya kenapa saya memilih kriteria cowok yang seperti itu tadi. Alasannya ya dengan tujuan ingin rumah tangga yang bahagia serta adanya keharmonisan. Ya, saya rindukan bahwa ketika saya sudah pastikan untuk memilih pasangan hidup, saya pastikan juga bahwa rumah tangga saya yang saya bangun nanti menjadi rumah tangga yang bahagia, yang harmonis, maunya selalu baiklah. Itu yang saya rindukan. Kenapa saya memilih kriteria cowok yang seperti itu? Ya, cuma saya ingin bahagia dan bukan saja saya mau dibahagiakan saya, tapi dengan kehadirannya saya juga dalam kehidupannya dia, saya juga akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi orang yang membuat seseorang bahagia dan senang. Ciri-ciri cowok yang saya suka yang pertama hitam manis, terus yang kedua tidak terlalu tinggi, yang ketiga langsing, yang keempat muka lebar, yang kelima rambut ombak, yang keenam umurnya lebih dari saya. Ya, kenapa saya memilih umurnya lebih dari saya? Ya, misalkan saya sekarang berumur 22 tahun. Ya mau 23 lah, bulan 7 ini tanggal 18 bulan 7 saya genap 23 tahun. Dan kenapa saya memilih pasangan hidup yang umurnya itu lebih dari saya? Karena saya rasa itu ya memang sih umur itu tidak menjadi umur itu bukan alasan yang tepat untuk seseorang itu memiliki kedewasaan ya. Tapi dengar umur yang dia miliki yang lebih dari saya itu, dia bisa memposisikan dirinya bahwa umurnya sudah begini. Ya pasti dia bisa menyesuaikan lah. Ya itu yang saya mau. Mungkin
saya sekarang berumur 23 tahun, mau 23 tahun lah. Saya mau cowok yang maunya 25 atau 26. Ya, itu yang saya suka. Maunya dia lebih inilah, supaya ya bersifat ini, sifatnya itu kayak ini apa, bapak-bapak dong. Ya bersifat seperti itulah. Ya, memiliki tujuan yang pasti, yang jelas mau memikirkan orang lain, keluarga. Ya. Terus yang ketujuh, romantis. Ya, pasti semua orang menginginkan romantis, ya, bukan romantis yang negatif, ya, romantis yang positif. Bagaimana cara memperlakukan kekasihnya itu supaya dia bisa bahagia, supaya dia bisa senang, supaya dia merasakan bahwa kehadirannya dia itu menyenangkan bagi dia. Dia merasa adalah ketika kamu hadir dalam kehidupannya. Bagaimana kamu cara memperlakukan yang membuat dia bahagia, senang. Ya, itu yang saya suka. Dan bukan hanya saya saja yang merindukan seperti itu. Saya juga ketika dia mau melakukan kepada saya juga akan memperlakukan kepada dia. Tapi yang menjadi kerinduannya saya tidak tunggu dia juga melakukan hal yang seperti itu yang saya suka tetapi ya itu yang memang menjadi, ya itu yang saya suka juga sih, maunya melakukan romantis pada seorang kekasihnya supaya dia bisa senang, bahagia, ya dia merasa adalah ketika kamu berada dalam kehidupannya. Terus yang ke-8, kreatif ya pasti. Ya kalau kita masih menjalani hubungan kan pasti belum terlihatlah kreatifnya seperti apa. Ya mungkin kita hanya lihat saja dalam sehari dia lakukan apa saja, ya mungkin kita tidak terlalu pasti karena kita tidak tahu semuanya lah yang dia lakukan dalam setiap hari. Tapi kenapa saya menginginkan seorang pria yang kreatif? Karena ketika sudah membangun rumah tangga, ya dia bisa melakukanlah yang ya bisa mewarnai kehidupan saya. Dan kalau pasti kita kan kalau membangun rumah juga itu pasti ada hias-hiasnya itu atau apa segala macamnya, pasti ya punya kreatif lah melakukan apa saja. Ya, di sini saya simpulkan dari pembahasan saya tadi mengenai kriteria cowok yang saya suka. Ya, ya mungkin ada yang saya simpulkan di sini dengan tujuan kenapa saya memilih kriteria cowok yang seperti yang saya sudah bahas tadi. Karena cuman yang saya rindukan cuman bahagia bersama dengan dia. Maunya kalau kita sudah menerima apa adanya, ada kerendahan hati, kedewasaan, ada komitmen dan serta takut akan Tuhan, ya pasti kebahagiaan itu dalam menjalankan rumah tangga pasti ada kebahagiaan. Kalau semuanya itu sudah ada, pasti kebahagiaan itu sudah pasti bahwa kita akan miliki. Dan kehidupan yang selalu ada keharmonisan dalam rumah tangga. Ya itu yang saya rindukan. Dapat saya memiliki kriteria cowok yang seperti itu. Ya terima kasih.